Aduh, nih kalau nggak ada lagu nih gue udah pusing banget sih pasti. Sekarang udah tanggal berapa nih? 27 Desember. Berapa hari lagi udah 2024. Si timeline gue resolusi semua. Apaan sih lo ngomong-ngomong resolusi, Cil? Mas Frans, ini kan udah hampir di penghujung tahun nih. Ya mau Desembernya udah mau habis berapa hari lagi. Nih timeline gue tuh isinya nih, coba nih lihat ya. Isinya itu resolusi. Nah itu kan udah ada 2023 lo. Ya resolusi gue 2023 aja banyak yang belum kecapai nih. Nah terus? gue berarti kan harus nyiapin resolusi 2024. Oh, terus apa masalah lo di sini? Mas Fran kan tahu kan, gue sebagai orang yang sangat biasa aja. Ya, semua orang juga tahu lo biasa aja, Cil. Nah gue tuh belum nyiapin mas resolusi 2024 gue. Iya, berarti kan lo harus punya tujuan dong tahun depan. Emang lo udah punya tujuan tahun depan? Itu gue tuh mau nanya nih sama Mas Fran. Mas Fran kan sebagai panutan gue banget dong. Ya nggak usah disanjung Loh, terus sih. iya bener, karena Mas Fran kan terhitung yang dituakan lah dalam pergaulan ini. Emang kelihatan tua sih 10 Enggak tahun sih, lebih dari enggak, itu. seumuran kita. Nah, kan Mas Fran kan pasti pengalaman hidupnya lebih banyak juga, apalagi tentang resolusi, betul nggak sih? Gue mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh, apa tuh? Tentang tadi itu, apalagi tadi Mas Fran bilang, lu udah punya tujuan belum? Tuh aja gue nggak tahu tuh, gue harus punya tujuan, gue harus punya resolusi. Nah, itu kebetulan nih, Tunggu. Karena Mas Fran mau ngajak gue ngobrol, kita mending ngajak ngobrol teman-teman yang lain di acara Dialog Senja, dialog seputar cinta dan kerja. Nah, Mas Fran, nah, kan tadi bagus ya, gue tadi dengan keluhan hidup gue gitu kan, Mas Fran sebagai tempat naungan kami untuk bercerita ya. Kayak kan Mas Fran tuh kan kayak tempat kami untuk ngobrol gitu loh. Kan di kantor. Iya, pas banget walaupun sebenarnya hidup Mas Fran juga keras ya kan. Nah, Mas Fran, kalau Mas Fran nih ngelihat dari kehidupan gue, yang resolusinya begitu-gitu doang. Kelihatan sih. Nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Menurut Mas Fran tuh di anak milenial sekarang tuh sebenarnya resolusi itu penting nggak sih? Tapi gini Cil, sebelum lu ngomongin resolusi nih, gue mau tanya ke lu dulu. Boleh. Lu tahu Susan kan? Oh tahu, Susan. Kalau gede mau jadi apa? Apa tuh yang? Tapi yang gede apanya Susan? Mimpinya dong. Nah, ya. Bener. Mimpi atau tujuan hidupnya itu kan harus gede. Pasti kan lu waktu ketemu sama tante lu, om lu, kakak, bokap lu, nyokap lu, pasti kan waktu kecil ditanyain kan. Betul. Cil, nanti kalau lu gede mau jadi apa sih? Ya, betul. Lu masih ingat gak? Masih gue inget. Apa lu mau jadi apa? Gue pengen jadi pramugari. Pramugari. Lu kan dengan muka gue yang sekarang gue cocok dong jadi pramugari. Gue nggak ngerti waktu lu kecil kayak gimana Cil. Enggak tahu. Tapi kan muka gue nggak akan jauh beda dong. Kenapa Mas Fran ketawa ketika gue ngomong gue mau jadi pramugari? Enggak, karena sekarang lu belum jadi pramugari ya, gitu kan. Ternyata seperjalanannya waktu secara tinggi juga nggak cukup. Jadi udah mentok nih sekarang ya, makanya agak sedikit tersenyum gue sih. Iya, Sekarang kalau gue lihat pramugari itu juga nggak tinggi-tinggi amat tuh. Iya, tapi dari wajah dia kan mendukung kalau gue. Tapi kan kalah sama mereka. Iya benar sih. Jadi lu pengen jadi pramugari waktu kecil tujuannya? Gue pengen jadi pramugari karena kan gue ngeliat wah pramugari tuh maksudnya keren gitu ya, cantik, tinggi, putih gitu, pinter juga gitu kan. Maksudnya terbang kesana kesini. Ya lain juga dia bisa keluar negeri gitu kan gratis gitu, siapa sih yang nggak pengen? Nah itu sih gue pengen tuh. Itu masalahnya. Kenapa? Kalau kita cuma punya tujuan pengen ngebahagiain diri kita sendiri, ya kan, sukses dari sisi bahagia diri kita sendiri, jadinya kayak gitu mentok gitu. Cuma yang gue pengen tahu tuh, ketika lu udah jadi pramugari nih, terus lu sukses, lu senang, udah pergi kemana-mana, terus nah berarti lu mengaku ya kalau gue bisa jadi pramugari nih ceritanya ya? Mungkin kalau ada yang nerima gitu. Ya kan ini kan menganggap gue udah jadi pramugari dong. Ya kan misalnya gue nih waktu ditanya yang kecil sama nyokap bokap,
oh kalau gede nanti jadi apa nih gitu kan, oh jadi TNI dong. Oh ya, cocok kan, gagah, perkasa, bener sih. Ya sekarang kan gue nih jadi pramugari nih, balik lagi dong gue jadi pramugari nih. Gue merasa diri gue jadi pramugari kan, sesuai nih dengan resolusi gue, tujuan gue. Nah, tapi untuk sampai jadi pramugari gimana tuh caranya? Udah maksudnya udah diurut belum? Apa prosesnya, apa planningnya gitu rencananya? Pastinya karena gue masih bocil kan kemarin, gue cuma mikirnya gue harus belajar gitu, nilai gue harus bagus gitu kan, terus gue bisa bahasa Inggris kan gitu. Nah mungkin menurut gue cukup itu doang gitu mas, buat jadi pramugari gitu. Nih gue bilangin sama lu, ada kakek gue namanya Buya Hamka. Wah ya kakek gua mirip ya, beda darah, beda ibu, beda bapak. Iya betul, boleh kan, cuma kan kalau secara silsilah kita kan bisa bener, kita juga sama-sama dari Nabi Adam kan, tapi kan iya benar. Iya benar. Iya, kan ada silsilah keluarga jadi, berarti. Si kakek gua tuh bilang gini, kalau hidup sekedar hidup, waduh cakep. Bukan pantun. Ya. Kalau hidup sekedar hidup maka kera di hutan juga hidup. Ya kan? Benar. Kalau kerja sekedar kerja maka apa tadi siapa ya? Oh kerbau. Bisa kerja di ladang gitu ya. Kerbau pun bisa kerja di ladang. Cuma kan masalahnya hidup sekedar hidup, kerja sekedar kerja cuma buat kita sendiri. Benar kan? Sih. Tapi apa yang bisa membuat kita itu menjadi lebih bernilai? Ada value-nya ya. Ada value-nya, hidup itu juga harus ada nilainya. Berarti, nah mungkin untuk milenials nih, sobat dialog senja nih, karena kan banyak nih yang ngerasa, udahlah, gue kerja aja lah gitu. Yang penting gue balik datang jam 8, berarti gue balik jam 5 gitu. Nah itu rutinitas dong. Nah berarti harusnya tadi sesuai kata kakek Mas Fran nih, gitu kan, seseorang itu bukan hanya sekedar rutinitas doang, tapi dia harus punya value. Nah itu yang harus dikembangin gitu. Apalagi nanti kalau misalkan kita jadi leader di sebuah perusahaan gitu ya. Kayak Mas Fran ini kan leader ya. Oh iya benar, leader gitu kan, leader buat kalian gitu kan. Asik. Jadi kalau leader hanya menjadi leader, kerja sebagai leader tetapi tidak memberikan nilai di lingkungan pekerjaannya, ke teman-temannya, di partner kerjanya, ya terus menjadi apa gitu. Iya kan? Masuk sih mas, benar sih. Ini mulai pinter ya aku gue pinter kan. Kan tuh tadi kan kayak biasa aja nih otaknya gitu ya. Benar. Tapi setuju sih, memang apalagi di zaman yang banyak perubahan dengan cepat gitu ya. Ketika memang kita nggak punya value, gue aja deh kalau gue nggak punya value tuh ya mungkin gue ya cuman dianggap di sebelah mata kali ya, mungkin di kantor ya, kayak ya udah lu kerja. Yaudah kerja doang gitu. Ketika orang mau ngasih sesuatu yang yang lebih kali ya, tanggung jawabnya tuh jadi antara kayak percaya nggak percaya deh, ini orang bisa nyelesain apa enggak gitu. Nah ini juga sangkut pautannya Cil, nih ya, sedikit teori nggak apa-apa ya? Oh boleh. Nah, jadi ada teori motivasi ya dari si Maslow. Waduh, siapanya Mas Fran tuh? Jadi ada 5 tingkatan. Ini kakek buyut. Udah tua banget. Kakek buyut tuh ya, namanya si kakek buyut Maslow ya kan. Jadi ada teori motivasi itu 5 tingkatan. Yang pertama, orang hidup itu untuk mencari biologisnya, makan, minum, dan segala macam. Ya kan, untuk hidup kan itu dulu biologisnya. Terus yang kedua, orang itu untuk mendapatkan rasa aman. Ya kan? Habis itu dari rasa aman, dia bisa naik lagi ke level sosial. Ya, bisa diterima secara sosial gitu. Terus yang ketiga, yang tadi udah biologis, ya kan. Terus yang kedua tadi rasa aman. Terus yang ketiga sosial. Yang keempat ini adalah rasa ingin dihargai. Gitu. Orang ngerasa bahagia, orang ngerasa sukses hidupnya kalau dia sudah dihargai sama orang lain. Ya kan? Dan yang kelima ini adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini harus penuh dengan nilai, inspirasi, bisa memberikan istilahnya ya, orang lain itu hasil dari kebaikan kita itu bisa dirasakan juga sama orang lain gitu. Iya kan? Coba misalkan kayak gini deh, misalkan lucu ya, jalan gitu kan, terus di perempatan jalan kadang lu ada lihat dengar orang nyanyi gendong anak, orang tunanetra ya kan, terus ada orang yang minta, kira-kira perasaan lu gimana? Sedih sih guys. Sedih ya. Terus apa yang lu lakukan dari sedih itu? Ya gue membantu sebisa gue ya, mungkin memberikan walaupun ya mungkin
banyak aturan yang sebenarnya itu tidak dibenarkan Benar. gitu kan. Atau enggak kan dengan cara lain, Lain, kan bisa betul. menggunakan organisasi Iya, yang betul ada, betul gitu betul kan. betul. Tapi kan dari situ kita udah punya Muncul ya rasa empati gitu kan, rasa ingin membantu orang lain, iya ya betul kan? betul. Itu kan adalah salah satu nilai juga nih dari diri kita yang bisa keluar. Ada juga loh orang yang nggak peka loh, Iya Nah, sih betul. ya kan? Orang itu udah biarin aja. Biarin aja betul. Karena dia merasa nggak ada kepentingan Nggak ada sih di hal kepentingan, itu, betul gitu. betul betul. Nah itu kan salah satu nilai yang bisa kita munculkan dari diri, sehingga itu nilai itulah yang nanti bisa memotivasi kita untuk apa sih tujuan hidup kita. Iya kan, tujuan hidup nggak cuma cari kebahagiaan, tapi bisa memberikan kebahagiaan Untuk selain yang diri kita juga untuk orang orang lain gitu. Dengan itu sebenarnya kita bisa memotivasi diri kita, sehingga tadi cocok tuh kalau kita udah punya motivasi sama tujuan, pasti Acil bisa deh nemuin Resolusi tadi, resolusinya. oke. Nah mungkin ini kali ya, mungkin Sobat Senja juga pernah ngerasain juga ya Mas ya, bukan gue doang gitu yang ngerasain itu. Banyak orang yang ngerasa wah nggak, ya udahlah ngapain sih nyusun resolusi, ntar juga nggak kecapai juga, ya udah jalanin aja yang ada. Tapi sebenarnya dari obrolan yang Mas Ran kasih tahu tadi ya, sebenarnya dari 5 tingkatan tadi ya, sebenarnya ada satu poin yang mungkin ini masih apa ya, kalau menurut gue itu kayak masih minim sih untuk di generasi muda sekarang itu. Yang terakhir sih Mas, Aktualisasi diri. ya kalau misalkan dia mencari biologis pasti sudah pasti nomor 1 gitu kan. Terus dia mencari rasa aman ya, rasa aman kan udah pastilah, maksudnya kan karena dia berpikir itu untuk diri dia sendiri ya kan. Terus dengan sosial dia bisa dapat diterima kan. Itu pasti untuk tujuan orang, apalagi di dalam dunia pekerjaan itu pasti dicari gitu kan. Kayak misalkan sosial gitu kan, kita lagi pengangguran ya kan, terus ngumpul sama teman-teman. Lu udah kerja belum gitu kan, berarti masih belum dapat nih sosial. Iya, sosialnya benar-benar dapat. Iya betul. Terus tadi yang keempat dihargai. Nah ini kan kadang yang jujur, maksudnya pasti banyak kok di momen-momen pekerjaan itu kayak, aduh kita tuh ya nggak munafik deh, pasti haus akan dihargai oleh orang lain pasti dengan pekerjaan-pekerjaan kita gitu kan. Nah yang terakhir ini deh yang kayaknya mungkin masih kayak apa ya? Kadang kita merasa 4 ini udah cukup gitu kan, yang penting diri kita dulu deh, urusan orang lain nanti. Padahal ternyata yang terpenting itu tadi kata Mas Ran adalah aktualisasi diri gitu. Ketika si tujuan itu ternyata bukan berdampak untuk kita doang, tapi untuk orang lain. Benar banget. Jadi kata teman gue nih, kalau ini teman. Nah ini teman ya, banyak ya nih di bawah obrolan kita ada teman, ada kakek gitu ya. Tadi udah. Sekarang teman. Oke. Teman gue dari London. Waduh, London itu ini orang Jawa ya, London soalnya ya, bukan London ya. Oh iya. London. Iya. Siapa nih teman Mas Ran yang mana lagi nih? Sekampus. Oh, Simon enggak? Sekampus dulu ya. Beda beberapa meter aja sih. Oh, gitu. Jadi si Simon ini ya dari London nih, dari Inggris. Dia bilang gini, di dunia ini kita dilahirkan itu ada 2 masa. Kirain di dunia ini panggung sandi bukan. Harusnya dunia ini benerin sorry. Jadi si Simon ini ya kan, dia bilang gini, ada 2 masa yang kita lalui di hidup kita. Yang pertama adalah masa ketika kita lahir di bumi, ya kan. Oh nyanyi masa lalu. Enggak coba deh, maksudnya kebiasaan ya kan, kalau ada satu kata tuh jadi kayak pengen nyanyi kayak 1, 2 masa. Kita pakai tadi masa lalu biar maaf ya Kak Simon ya. jadi si Simon ini bilang ada 2 masa kita hidup dunia. Yang pertama adalah masa ketika kita lahir di dunia, dan yang kedua adalah masa di mana kita bisa menemukan tujuan hidup kita, yaitu itu yang disebut dengan Nobel Purpose. Waduh, ini otakku mulai agak tambah satu pengetahuan lagi ya, kan? Tahu kan purpose ya? Iya. Purpose itu apa? Pur tuh apa? Pos tuh pose. Jadi Enggak ternyata. Ini mungkin banyak yang tahu apa sih ini ngobrolin apa gitu kan. Tadi udah ke resolusi, kok tiba-tiba sekarang ada istilah lagi nih Nobel Purpose. Cil, antara resolusi dengan Nobel Purpose. Ya kan? Purpose itu adalah tujuan.
Nobel Itu apa? nama orang, bukan. Aku kira Nobel itu mulia. saudaranya Nobita. Bukan. Nobita, Enggak lewat kalau ya. Nobel. Enggak kan. Oke, kalau Nobel Purpose tadi tujuan yang mulia. Gitu. Jadi tujuan mulia itu lebih dari sekedar apa yang kita dapatkan, tapi kita juga bisa memberikan hal yang positif, hal yang membahagiakan itu juga kepada orang lain. Gitu. Berarti ini nyambungnya tadi ya, ternyata di poin 5, betul nggak sih Mas? Poin Aktualisasi salah diri. Satunya adalah aktualisasi diri. Itu adalah puncaknya manusia. Gitu. Wah, Gitu. tapi dia Selain bukan, keimanan, ya, gitu tapi kan. dia bukan Afi kan? Hah? Dia bukan Afi kan? Afi itu namanya puncak apa? Puncak Menuju beca. puncak. Ya, itu dia. Gue masih tahu itu goyangannya, cuma kan gue harus jaga tahu nih goyangan. Tapi boleh ya, Sobat Dialog Senja pun mungkin karena kita juga mau tahun 2024 ya, kita pengen tahu juga kira-kira kalau teman-teman punya resolusi apa Bener. nih. Nah, nanti kita bahas Nobel Purpose, nanti kita tanya juga kalau mereka Tanya-tanyain. Nobel Purpose mereka seperti apa gitu Cocok kan. banget. Ya. Oke, nah Mas, aku pengen tahu lagi nih, karena makin seru dong, kan tadi udah resolusi tadi ya, ternyata dari 5 tingkatan tadi, poin terakhir ini ada sambungannya dengan si Nobel Purpose itu, atau mungkin nama yang sering kita sebut adalah tujuan mulia Tujuan ini mulia. tadi, gitu ya. Cuma kan banyak orang tuh masih belum tahu gitu tujuan mulia itu apa. Iya kan? Iya benar. Apa Mas? Aku nih nggak tahu nih, aku juga nggak tahu nih tujuan mulia itu apa. Karena mungkin tujuan yang kita pikir itu ya tadi balik lagi cuman ke diri sendiri gitu, karena si ego ini tadi. Agak dalam sih. Waduh, sedalam mana? Dalam, gitu. Sedalam samudra nggak kira-kira? Ada lagunya juga itu. Gue kayaknya di sini lagi main tebak lagu. Iya. Keren. Jadi agak dalam gitu. Karena ini penuh filosofi kehidupan gitu kan. Pertanyaan gini. Tuhan itu Waduh, wah, makanya gue bilang dalam nih. gue ternyata nggak bisa jawab. Iya. Kenapa nih? Kenapa Tuhan itu nyiptain manusia di dunia? Karena Mas Ron jangan buat gue bodoh, sumpah. Iya. Tuhan di sini gue terlihat bodoh. Iya, artinya kan semua itu pasti ada tujuannya. Ya, pasti gitu pasti. kan. Ya. Tapi tujuan itu kan nggak cuma sekedar untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, betul. Ya kan? Gimana betul. caranya kita bisa hidup sukses, kita bisa hidup bahagia, tetapi kita juga jangan lupa sama orang-orang lain yang Di ada sekitar kita. kita. Apalagi kayak tadi kita jalan di tengah di perempatan, ada orang nyanyi, ya kan, kita lagi makan, ada orang ngamen segala macam. Pasti kan kita jadi terenyuh kan, ada empati. Kayaknya gue juga pengen ngebantu nih, gitu. Tapi caranya gimana? Betul, Gitu betul. kan? Caranya gimana? Nah itulah yang kayaknya kita kudu ngobrol nih. Gimana caranya biar Nobel Purpose ini ada dan Di diri seseorang ya, Mas dan ya? orang itu gimana sih punya Nobel Purpose gitu. Oh iya betul. Gitu kan. Nah ini yang nanti disangkut pautin sama resolusi. Oh. Gimana resolusi tiap tahun ini bisa Muncul ya? Ada lah. Iya, ada. bisa ada karena ada Nobel Purpose. Kan ada. Jangan cuma kayak misalkan Nobel Purpose resolusi gue tahun depan gue pengen punya rumah. Ya kan, gue pengen punya motor, HP, gue pengen pergi umroh, tapi kan itu buat kita sendiri kan. Ya betul. Gitu kan. Tapi kita harus punya tujuan. Tapi punya tujuan yang lebih mulia. Gitu. Resolusi tujuannya bagus, gitu kan. Tapi harus ada yang lebih mulia. Nah, ini yang tadi gue bilang, tujuan mulia itu adalah tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bisa berupa apapun itu, ya. Apalagi di tempat kerja. Gitu kan. Berarti kan contohnya bisa menginspirasi orang, bisa sharing pada orang. Ya kayak sekarang nih, pasti Mas Ron udah punya Nobel Purpose kan untuk di hidupnya gitu, karena udah jadi panutan gue, terus udah sharing and caring gitu kan. Mulutnya nggak usah gitu ya. Ya muncrat. Iya. Tapi Mas Ron, nih Ya. kan tadi kata Mas Ron ya, ternyata dengan kita adanya Nobel Purpose itu muncullah nantinya tuh resolusi gitu ya. Artinya resolusi itu akan semakin Kuat. kita akan semakin kuat, Oh. semakin termotivasi dengan adanya Nobel Purpose itu, gitu. Ya. Nah, Mas Ron setuju nggak? Karena kan aku jadi berpikir ya, Nah, siapa nih duluan yang harus kita dahulukan? Apakah Nobel Purpose dulu, baru kita berpikir resolusi, atau resolusi dulu, baru Nobel Purpose? Kalau menurut Mas Ran kalau deh. gue sih ya,
kita harus punya Nobel Purpose dulu. Oke. Baru itu kita turunkan ke resolusi-resolusi. Ya kan? Misal gua mau ngebantu orang atau masyarakat di sekitar gua itu sejahtera. Oke. Iya kan? Nah, gimana caranya gua bisa mensejahterakan orang di sekitar gua? Ya kan? Misalkan gua buka sebuah usaha, ya kan? Anggap aja bank sampah. Oke. Sampahnya nggak usah nunjuk. Bank sampah. Nah sampahnya nggak usah nunjuk. Bank sampah. Nah, Ya kan? sampahnya nggak usah ke sampah. aku. Jadi kalau nggak salah tuh dulu ada, aku lupa nama dokternya siapa, ya kan? Terus dia bikin kayak ibu-ibu atau warga di sekitar, Perkumpulan warga gitu ya? Yang dia mau berobat ke tempat dia cukup ngasih sampah. Dan sampah itu selain buat berobat, dan dia juga bisa nabung dari hasil itu. Oke. Berarti bisa dilihat dong, Nobel Purpose si dokter dia. itu adalah salah satunya adalah untuk mensejahterakan Mensejahterakan. dengan cara usaha yang tadi, kayak gitu. Wah, luar biasa banget ya. Ya. Emang panutan gue banget gitu ya ampun, ya Itulah ampun. Cel, Ya. ya. Tapi ya Mas Fran, Mm-mm. tapi nggak salah juga kan Mas Fran, ketika misalkan Nobel Purpose itu jalan bersamaan dengan resolusi, salah nggak? Enggak kan? Nggak Misalnya salah. ini kayak ternyata dia tujuan mulianya juga sudah ada, resolusinya sudah ada, sehingga mereka jalannya beriringan kayak gitu. Kan biasanya kalau orang sekarang itu ngetren, lagi hype-nya harus punya resolusi. Betul. Cuma kan masalahnya mungkin ya resolusinya itu berdampak apa enggak? Nah, ya benar. Berdampak buat orang lain enggak gitu. Kalau misalkan dia ya nggak masalah ada resolusi gitu, karena dia untuk mengembangkan diri. Sehingga nanti dia bisa menemukan Nobel Purpose-nya. Iya Gitu. betul. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan di awal dia udah misalkan abis dengerin kita ngobrol nih ya, langsung mikir, iya ya, apa sih Nobel Purpose gua gitu kan. Nah habis itu kayaknya aku harus membuat planning nih, ya kan, kira-kira Nobel Purpose gua itu bisa kapan sih dimulai. Ya kayak tadi misalkan aku mau mensejahterakan masyarakat di sekitarku, aku mau bikin usaha dari bank sampah gitu kan. Berarti ini kapan ya bisa terlaksana gitu kan. Tapi Nobel Purpose itu kan niatan udah ada. Iya gitu. betul ya. Bener kan, Iya, niatan betul. Nobel Purpose itu udah ada gitu. Nah habis itu plannya berarti 2 tahun lagi bisa nih. Berarti 2 tahun ke depan, misalkan 2003, 2004, 2005 gitu. Gimana caranya agar Nobel Purpose secara Keseluruhan utuhnya dia ya. bisa kelihatan? Berarti mungkin bertahap. Berarti di tahun 2024 aku harus punya resolusinya ini Apa? nih gitu. Biar bisa nunjang sampai ke si 2025 yang sesuai target dia tadi. sesuai target dia, pengen punya usaha mensejahterakan masyarakat, contohnya seperti itu. Aus Pak Haji. Aus, ini gimana sih? Ya kan minumnya. tadi kan kita nggak sengaja ngobrol, Iya sih. kan ya ditelan dulu deh. Benar. Oke. Tapi seru banget memang, maksudnya jujur kalau gue sendiri jadi kayak banyak tahu juga gitu kan pentingnya resolusi Bentar, gitu. boleh. Boleh. Jadi mungkin sobat senja juga ya, tadi kita juga banyak membahas juga sama Mas Fran terkait resolusi, karena kan sekarang lagi marak-maraknya nih 2024, hampir beberapa hari lagi pasti semua timeline kita ataupun mungkin di media sosial itu akan berbau dengan resolusi. Ya kan? Pasti pertanyaan, apa resolusi kamu di tahun 2024 gitu. Tapi ada juga loh yang nggak mikir resolusi. Makanya itu salah satunya mungkin saya masuk dalam Ini karena dia nggak punya tujuan hidup kali iya, ya. enggak, tapi gue punya ya tujuan hidup ya. Punya ya, Menyenangkan punya ya. diri gue sendiri. Bukan jadi pramugari Oh tadi enggak, karena gue udah sadar sekarang itu bukan tujuan mulia gue. ya. Tapi ya bener sih, mungkin untuk milenial sekarang ya, karena kan banyak yang mungkin merasa, bukan banyak yang merasa, kita banyak lebih kemakan tren aja sih gitu. Orang buat resolusi, ya udah gue juga buat resolusi Iya, gitu. bener. Cuman sebenarnya gue nggak tahu nih asli resolusinya seperti apa Tapi sih yang pernah dimaksud. nggak lo Apa? buat resolusi, habis itu nggak dijalanin? Wah, kok nanya kayak gitu? Ya jelas pernah. Sama, gue juga pernah gitu kan. Kenapa? Maksudnya karena kita nggak punya penguat. Iya penguatnya, sih, gitu betul. kan. Tapi kalau misalkan kita udah punya niat, penguatnya itu adalah Nobel Purpose tadi gitu kan. Buat apa sih gue hidup di dunia gitu kan? Gue pingin mensejahterakan orang dengan cara gue, dengan keahlian gue, dengan bakat gue, kan itu Bisa. jadi lebih kuat gitu. Ketimbang
bikin resolusi cuma sekedar tren doang. Iya, tapi kan pasti kan banyak nih yang muncul ya Mas ya, apalagi Masnya di milenial kan dengan karena melihat mungkin di media sosial gitu kan, ayo resolusi tahun 2024 kamu apa gitu. Tapi kan ada juga nih terus yang mengingatkan tuh ya kayak apakah resolusi di tahun 2023 sudah tercapai gitu kan, jadi kayak pengingat ya, jadi kayak kayaknya belum mau buat 2024 karena 2023 ternyata banyak yang belum tercapai juga. Ya, atau kan. bisa jadi resolusinya di perpanjang bukan perpanjang dari tahun 2023 nggak kelakon gitu, nggak terwujud. Resolusinya itu dispesifikkan bisa juga sesuai dengan kebutuhannya apa, mana yang kira-kira bisa kecapai di tahun depan gitu kan bisa. Tapi masa pernah nggak gini misal nih ya, kayak kalau aku sih memang jiwa-jiwa ngaret kan ya. Misal nih resolusi 2023 gitu, gue pokoknya gue harus bisa secara pekerjaan nih gue bagus gitu kan, punya teman-teman ruang lingkup yang enak gitu kan, yang menyenangkan gitu kan. Tapi ternyata di tahun 2023 itu menurut Mas Wan kayak gini, aduh kok kayaknya sesuai resolusi gue nih belum tercapai gitu, kayaknya nggak apa-apa deh, gue berharap atau gue berdoa resolusi itu bisa terwujud di 2024 gitu, diperpanjang lah gitu maksudnya. Lu nggak ada usaha gitu? Ya kan emang usaha Mas Frank pernah. Nggak, tapi pernah nggak sih atau nggak deh, saya pengen beli mobil tapi ternyata padahal mau nabung ada aja gitu, ternyata belum jadi dong beli mobil. Tapi pernah nggak sih jadi deh resolusi itu gue pindahin ke tahun selanjutnya gitu, sebelumnya deh, pernah nggak Mas Fran? Ya kalau nanya gue pasti pernah, aku banyak banget ya. Enggak, ya pernah lah. Oh pernah ya gitu. Sih. Tapi itu apa perasaan Mas Fran ketika resolusi itu padahal udah kayak ini pertama banget gue checklist nih, tapi nggak terwujud gitu. Belum. Tapi yang mau gue garis bawahi, kalau itu kesampaian. Jadi rasanya tuh seneng banget gitu. Iya, kalau enggak gimana kalau kita ngomongnya dapatnya aja gitu kan? Ya nggak sih kan buat pengalaman. Karena kan hidup Mas Fran tuh sudah lebih lama dari kita ataupun teman-teman dialognya yang menonton gitu. Udah, untuk gua beruntung bisa dapat sumber ini ya. Gitu kan kita nggak ada yang tahu. Iya itu dia ya. Tapi Mas ya pasti kecewa ada lah ya Mas ya. Iyalah pasti gitu. Apalagi kalau udah dikit lagi nih udah di ujung tanduk, wah tiba-tiba ada hal yang ada yang mungkin kurang pas gitu kan. Ya kan misalkan kalau untuk purpose-nya tujuan kita sendiri, kita mau beli rumah gitu kan. Tiba-tiba pas udah mau beli rumah, ada aja nih uang harus pakai, uang tabungan harus pakai. Tapi aku tahu kenapa Mas Fran kemarin belum beli rumah. Kan Mas Fran itu bantu aku, transfer aku. Buat aku buat aku foya-foya. Ini masa nih teman-teman mau jalan-jalan ya kan? Mas ada uang. Oh iya. Enggak, jadi gini, gue ceritain dulu, ntar dikira beneran lagi, ntar dikira ini lagi doyan om lagi. Enggak, ini sama senja ya, dulu tuh ada pernah nih cerita lucu nih kan, 2000 berapa ya Mas ya? Udah lama. 19, pokoknya kita 19, jadi kita ngumpul lah tuh rame-rame gitu kan. Gue tahu nih, bos gue nih sahabat gue nih, sudah mau membeli rumah impiannya gitu kan. Jadi beliau nih pokoknya bolak-balik sibuk pokoknya ke bank gitu kan. Kan mimik seorang Cynthia kan pinter ya menjilat gitu. Muka sedih gitu. Terus gue ngomong nih sahabat senja, Mas Fran, aku boleh pinjam uang nggak? Gitu. Terus wajah gue sumringah kan? Enggak. Terus enggak gitu kan. Terus kayak karena gue ada kebutuhan mendesak banget gitu kan. Ya mungkin Mas Fran tahu kan, karena waktu itu aku anak rantau, baru juga pindahan. Kasihan tadi kan? Enggak, sebenarnya bukan kasihan sih, karena gue punya tujuan mulia tadi. Iya, tujuan mulianya mau membantu kan. Iya, terus kayak emang kenapa digituin, ya aku mau pinjem uang rencana gitu, sobat senja gue udah ngomong gitu. Terus emang lu buat apa? Ya pokoknya buat kebutuhan Mas, soalnya mendesak banget. Emang lu butuh berapa? Digituin kan. Ya gue sih butuhnya sekitar 5 jutaan. Apa lu bilang 10 juta digituin ya. Ya kan kalau orang tahu ya, ini kan emang dasar staffnya kan kurang ajar gitu ya. Harusnya kayak gila kali lu gitu. Tapi ya karena beliau itu punya Nobel Purpose, yaitu tujuan yang mulia membantu orang, beliau itu menanggapi itu dengan serius. Jadi Mas Fran tuh ngomongnya gini, gue sih ada sebenarnya, tapi sorry, gue udah kepake buat DP rumah.
Jadi dia jujur gitu, dia ada sebenarnya uangnya tapi dia buat DP rumah, jadi dia belum bisa ngasih gue. Kan walaupun gue sebagai orang yang kurang ajar kan kayak wah mulia sekali dia, walaupun terlepas itu uangnya sebenarnya nggak ada atau nggak ada gitu. Tapi habis itu gue ngomong, tapi lu terus bilang buat foya. Terus dia merasa disakiti gitu kan, kurang ajar gitu. Gue nyari duit susah-susah lu cuma buat foya-foyain. Jadi itu salah satu tapi contoh noble purpose Mas Fran sih gitu. Jadi kelihatan ya. Walaupun gue sebenarnya nggak tahu itu beneran ada uangnya apa enggak gitu. Beneran. Bener, tapi gue keren sih, gue acungin jempol banget sih. Bener. Berarti tapi itu salah satu nggak sih Mas? Walaupun itu misalnya dalam konteks kita bercanda, itu masuk noble purpose Mas Fran. Atau sebenarnya Mas Fran ketika aku minjem 10 juta minta balikinnya 20 juta. Pastinya kan ada pajak ya. Sok-sok pajak bunga, rentenir. Enggak, bercanda. Nah, tapi kan itu salah satu sikap atau nilai. Iya sih, kan, benar. Gitu. Maksudnya kalau emang kita udah punya nilai untuk tadi ya, prinsipnya give, kasih, ya kan membantu orang, ya kan itu salah satunya juga untuk menuju noble purpose-nya kita sebenarnya. Gua hebat banget. Tapi bener sih, mungkin untuk orang yang kayak mungkin itu dalam konteks bercanda kan kayak mikirnya kan, tapi aku jujur ya waktu itu kayak wah keren juga nih gitu Mas Ram. Maksudnya harusnya sih dengan wajah aku yang kurang ajar ini kan harusnya bisa tahu ya dipercaya, tapi masih Mas Ram tuh masih, padahal yang lain tuh udah tahu tuh gimmick-gimmick seorang Cynthia yang kurang ajar ini kan pasti ngakalin doang gitu kan. Cuman kalau Mas Ram tuh enggak, terus ngomong itu bener serius gitu kayak sih. 2019 ya Mas ya itu ya Mas ya. 2019 tuh. Kalau sekarang kalau pinjam duit bisa Enggak usah, lu enggak usah pinjam lagi. Tapi katanya banyak duitnya. Banyak. Oh banyak ya. Belum datang. Ya berdoa aja kali ada duit. Amin ya Allah. Dalam waktu dekat ya Cil ya. Iya, kelunting salah. Ini gua baru ngeklik nih baru kelunting nih. Benar. Nah, Mas Ran, ini kan banyak nih komentar-komentar juga nih sobat dialog senja tentang resolusi gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Ran sendiri, sebenarnya seseorang itu punya resolusi itu penting atau enggak? Resolusi itu alat untuk bisa kita mencapai keinginan kita, kebutuhan. Kalau dibilang sebagai tolak ukur betul nggak? Iya, kan alat. Kalau alat kan berarti harus ada tolak ukurnya, gitu kan. Misalkan kita tahun depan gitu kan kita pengen apa? Kita punya rumah, gitu kan. 2 tahun lagi punya rumah, gitu kan. Terus kalau kita nggak punya resolusi 2 tahun ke belakang, gitu kan, kan nggak bisa diukur. Iya sih betul. Gitu kan. Resolusi gue misalkan 2 tahun depan gue pengen punya rumah, gitu kan. Ya udah, berarti kan resolusinya salah satunya nabung, ya kan, hidup hemat, nggak suka neraktir temennya. Lah, enggak. Itu ada sendiri gitu kan. Itu namanya pelit. Beda-beda tipis. Itu pelit sama nggak mau keluar duit tuh sama ya. Enggak, tapi Mas Ram baik banget kok. Ya, itu. Habis ini kita makan di mana? Biasa. Astagfirullah, gue tuh takut ngomong kasar dari sini. Betul ya, benar sih. Oke. Tapi kalau menurut Mas Ram sendiri berarti penting kita punya resolusi. Penting. Malah itu yang bikin kita semangat kerja. Ya, tapi Mas Ram nggak semangat kerja. Semangat tuh, enak aja. Ya enggak, kayaknya tuh di sini gue jahat banget ya Mas ya. Padahal enggak lah, gue tuh baik hati, suka menolong. Itu yang bikin kita semangat kerja. Iya sih. Kan gue bilang tadi, kalau kerja sekedar kerja maka kerbau di sawah bisa kerja. Iya. Betul. Semangatnya karena dipecut ya. Astagfirullah, ya bener sih, tapi setuju banget sih karena Mas Fran salah satu ya pokoknya Mas Fran tuh bisa dijadikan panutan gue lah, pokoknya udah sesuai banget gitu. Ini nggak ada gimmick-gimmick ya kita ya. Ini udah tertulis menit berapa kan? Enggak kan, pokoknya ngobrol terus kita. Kadang kan kita ngobrol di sini. Nah, kalau menurut Mas Fran sendiri nih, kan karena kan gue harus banyak belajar dong gitu kan. Mungkin selain itu resolusi tadi kan banyak yang di dunia kerja kita ngobrolnya ya Mas ya, karena pasti sobat sendiri mungkin banyak yang memang sebagai karyawan ataupun mungkin yang masih sekolah juga. Nah, anak Mas Fran ini kan masih lucu-lucunya nih ya. Yo. Mas Fran tuh sudah menanamkan nggak sih? Udah dong. Udah memperkenalkan nggak sih? Sudah. Pinter ya gue nanya Gua kan. Beliin buku agenda. Wah, agenda yang itu yang bapak-bapak gitu yang tebal warna hitam. Betul.
tapi betul. Kan Mas. Oh enggak, bukan yang kayak gitu. Maksudnya yang bentuknya bukunya tebal. Enggak pasti nih ya dia belinya di toko oren yang kayak bapak-bapak yang murah kan. Enak aja mahal itu gua beli. Belinya tuh yang bukannya masalah mahal ya. sombong. Ingat kata Allah tuh nggak boleh sombong. Kan, kalau misalkan 10.000 gua bilang mahal bisa kan? Iya bisa, oke. Jadi dibeli ini. Jadi anak-anak masan tuh udah mulai diperkenalkan gitu ya. Iya, sampai yang bayi gua beliin Enggak, itu lebain. Gua kan ada 3 tuh, ya kan? Yang sama yang lama? Itu 3 nih menurut gua. Istri 1, ya. Iya. Ingat ya. Ada lagi nggak tadi? Nggak ada lah. Kalau mau lagi nggak? Enggak lah. itu nggak masuk ke resolusi gua. Oh ya nggak bukan nggak masuk emang nggak boleh. Nak aja gue yang marah nih. Anak gua sekarang tuh kelas 6. SD. Terus yang kedua kelas 2 SD. Bener nggak? Kita telepon dulu ya. Telepon. Takutnya Oh, salah. nggak telepon beneran nih. Terus. Nah, jadi dia udah sering gua ajak ngobrol, ya kan. Kamu mau jadi apa? Bukan kayak apa ya, mau jadi apa, gitu Terus? kan. Oh, aku mau jadi dokter, ya kan. Atau jadi dokter gigi sekaligus, bukan dokter gigi, dokter tapi sekaligus polisi. Oh berarti dia oke. Berarti kalau kayak gitu Mas, dia dokter dulu baru daftar di polisi. Nggak boleh kalau dari polisi terus jadi dokter. Enggak lah, dia polisi dulu, daftar dokter dulu, nanti dia kerjanya di. Nah, pas ini dikasih tahu. Iya kan benar. Iya benar. Iya, dia harus dokter dulu. Sama kan kayak di tentara gitu kan, dia di rumah sakit Bayangkara segala iya. gitu. Nah, jadi gua ajak ngobrol tuh gitu kan. Enak kalau misalkan kita ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Makanya circle kita itu inner circle kita juga mendukung. Kayak sekarang kan inner circle-nya Mas Fang kan keren-keren. Contohnya kan gue gitu kan. Ada juga admin dialognya nih kan. Iya kan. Keren kan? Salah satunya ya positif ya. Positif dong. Oke. Terus? Nah, jadi yang dari inner circle yang mendukung itu kita enak diajak ngobrol. Kayak lu sama gua gini misalkan kita ngobrol resolusi terus Nobel purpose kita itu apa gitu kan. Kalau ada kayak gitu enak ya. Gua tanamin sama anak-anak Mas Fang gitu kan. Kamu ke depan kira-kira mau jadi apa? Oh, jadi dokter terus nanti polisi. Gitu. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua. Oh, okay. Di umur segitu dia udah bisa berpikir seperti itu ya. Kalau kayak gue kan kayak nggak relate ya jadi pramugari. Iya sih, bener ya. Enggak lah, relate kan nggak ada yang tahu kalau gue tiba-tiba nanti dipanggil maskapai gue jadi pramugari gimana? Iya, apa tuh maskapai? Kalau yang kedua, pertama? Kalau yang pertama itu dokter juga. Dia dokter juga, tapi dokternya dokter anak kalau nggak dokter kandungan. Luar biasa loh. Karena gue ceritain gimana proses dia keluar. Maksudnya waktu dia dilahirkan. Oh iya. Jangan dia keluar. Bagaimana? Dia ceritain bagaimana bingung proses nanti sobat-sobat gue yang ada di rumah. Bener. Proses bagaimana dia dilahirkan ke dunia. Oh, Ya kan? okay. Itu kan normal ya, gue ceritain sedemikian rupa. Ya kan? Akhirnya dia punya pandangan. Oh, gue mau jadi dokter anak kalau nggak dokter spesialis karena kebetulan dia kadang suka sakit gitu kan. Gue pengen kayak gitu, jadi pengen orang lain juga jangan kayak gitu. Jadi dia bisa mengobati ya. Nah, habis itu dia udah mulai tuh, akhirnya gue beliin tuh buku ya kan, plan ya kan. Mulai aja dari minggu, bulan ya kan. Kalau tahun kan mungkin kalau masih anak kecil masih belum tahu Iya, Tapi betul. seenggaknya dia udah punya tujuannya apa, terus dia harus ngapain gitu. Contohnya kan paling gampang harus belajar giat, ya kan, nggak mudah menyerah. Kayak bapaknya kan nggak mudah menyerah. Nggak mudah menyerah, harus tetap semangat, harus penuh dengan motivasi. Maksudnya dari anak kecil seperti itu, kita pun kayak gitu juga. Keren sih, tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kalian yang ada di ruangan ini. Tapi lu nggak penasaran gimana caranya kita bisa menemukan Nobel Purpose? Nah, itu tadi makanya aku nanya, Mas Razi udah menanamkan Nobel Purpose. Tapi gimana caranya menemukan Nobel Purpose itu? Ya. Apalagi gue yang masih muda banget gini kan. Ya benar. Jadi itu pertama kita harus memahami nilai sama potensi yang ada di dalam diri kita. Okay. Kalau nilai itu kan kita dapat gitu kan, mulai dari lahir sampai kita sekarang dewasa, itu mulai dari apa istilahnya agama, nilai agama, terus ada nilai budaya, ya terus kita bagaimana memaknai pengalaman hidup kita, itu kan yang membuat kita
ada nilai yang kita jadikan prinsip. Iya, betul, ya kan? betul. Udah itu dulu nih, kita harus dapat nilai. Terus lihat potensi gitu kan. Lo membangun usaha, tapi lo nggak punya potensi. Nah, Kan nggak bisa kan? Nah itu kadang yang orang mungkin lebih maksa nggak sih Mas? Ada orang-orang yang kayak sebenarnya dia nggak ada kompetensinya di sana gitu, tapi dia maksa karena dia berpikir kayak ada ya pepatah bilang jalanin aja dulu. Nah itu kayak gimana kalau menurut Mas Ren? Aku langsung nanya nih. Enggak, jadi kalau misalkan bukan maksa sih sebenarnya gitu ya. Yang penting kalau dia udah punya nilai gitu, terus dia tahu tujuannya mau apa. Yang penting kan bagaimana dia harus mendapatkannya. Ya sih. Betul. Iya kan, lu mau kerja jadi apa misalkan jadi pramugari, ya kan? Coba ganti lagi deh, jangan kayaknya udah nggak relate dengan kehidupan gue yang sekarang jadi gitu. Misalkan ada lu mau jadi dokter. Gitu kan. Tapi lu belum tahu nih, ya kan? Misalkan lu sekarang lulusannya SMA SMK, dan kan harus kalau mau jadi dokter, lu harus kuliah dulu ngambil lagi, kan? ya oke, Nah, belajar. jadi ini nih tahapan-tahapan ini yang mereka harus ketahui dulu gitu. Oh mau jadi dokter berarti gue harus prosesnya seperti apa? Ada Iya. ada proses yang harus dilewati ya, nggak yang Benar. bisa tiba-tiba instan nih gue langsung bisa jadi dokter gitu kan. Betul. Enggak. Oke. Terus Mas, yang kedua adalah selain nilai dan potensi, ya tadi keahlian atau bakat. Oke. Gitu. Enak banget kalau misalkan kita punya keahlian, kita punya bakat, dan tujuan mulia kita itu sesuai juga sama dengan yang kita miliki. Satu Gitu. line gitu ya. Iya. Contoh misalkan ada satu inspirator gitu kan, dari berbagai nilai kehidupan yang dia dapat, pengalaman hidupnya gitu kan. Terus dia sesuai juga dengan apa yang dia cintai pekerjaannya sekarang. Misalkan dia sebagai trainer, ya kan. Tapi gimana caranya agar dia menjadi seorang trainer tapi juga sebagai inspirator? Jadi bukan cuma pembicara doang ya. Kan bisa jadi misalkan dia hanya pembicara, tapi gimana caranya agar orang itu juga bisa terinspirasi mungkin seperti dia, ya kan? Dia bisa membuka akademi, ya kan, tempat apa untuk mereka belajar sebagai trainer atau belajar. Itu bisa juga, itu malah lebih enak kalau misalkan kita sesuai dengan kalian atau bakat kita. Jadi udah tahu ya sebenarnya arahnya kemana gitu. Benar. Masih bukan yang masih meraba gua harusnya kemana gitu ya. Kalau lu sekarang kaliannya apa? Nah, tadi tuh sebenarnya pertanyaan gue begini, kalau Mas Ren ngeliat aku keahliannya apa? Oh gitu ya? Ha-ha. Lu kalau gua lihat ya, kalau gua terawang dari jilbab. Waduh, gue ngeri kalau di Terawang bahasanya ya. Oh iya. Kalau dilihat dalam keseharian Kalau gitu. dilihat dalam keseharian lu Cil, ya. Bakat gue apa, Mas? Bakat lu ngomong. Tunggu dulu deh, potensi gue dulu kan tadi ada potensi. Nah, potensi gue apa? Potensi lu besar. Wow. Apa kira-kira? Gue jadi kayak kepala gue gede banget nih sekarang. Iya. Apa Mas? Kan gue mau belajar, gue jadi tahu kok. Oh menurut orang itu apa nih gitu. Jadi gue tahu nih arah gue setelah ini gue mau ngapain. Siapa tahu gue habis kita ngobrol gue langsung mau daftar les nyanyi, les vokal. Gitu kan gak ada tahu. Potensi lu tuh bikin usaha kayaknya sih. Memang iya Mas ya. Iya. Tapi di diri gue nggak pengen. Tapi gua suka scrolling tuh di story lu jualan. Ya itu bukan jualan. Oh bukan ya? Itu namanya biar dapat duit. Enggak, maksudnya kan itu kan cuman karena kayak mengisi kekosongan. Tapi lama-lama gue nggak bisa gitu. Kayak itu bukan jiwa gue yang gue harus gitu. Iya. Tapi bisa loh Cil, potensi lu tuh ada ke sana Cil. Gitu. Jadi gimana ini sobat senja? Gue bisa pinjam duit nggak? Bukan Nggak susah. usah gitu. Oh, enggak. Coba teman-teman sobat senja yang sudah melihat Kak Acil dari awal ya. Kira-kira potensinya Kak Acil itu seperti apa? Tapi serius Mas, ini gue nanya nih sebagai panutan gue. Menurut Mas Ren, sudah bakat gue apa? Serius ini gue nanya. Ya, jadi Ya lu aja mau ketawa jawabnya. enggak, Nah. ya kan. Ini mau ngejawab serius. Serius, oke, Lu, gue dengerin. Cil, ya, lu pintar ngomong. Humble. Apa? Humble. Malu. Agak susah sih. Iya. Humble sama nggak tahu malu ya. Iya bener. Oke, Iya, gue banyak omong. Iya. Humble gitu. Suka ketemu sama orang. Ya masa pernah emang gak suka ketemu sama orang? Suka sih. Suka kan? Iya. Suka. Kan bisa menumbuhkan relasi. Benar. Nah, artinya kan dari potensi terus keahlian lu seperti sekarang itu apa sih ya yang bisa gua kasih buat sekitar gua dengan keahlian gua ini gitu.
Ini gue nih sebenarnya nih Mas ya. Gimana tuh? Gue jujur aja sih sama Mas Fran nih. Gue tuh butuh duit lagi. 10 juta lagi? Enggak lah. Enggak. Naik 20 juta. 20 juta. Akhir tahun bro. Poya-poya dong kita. Benar. Oke, berarti tapi setuju sih Mas. Maksudnya dari kata Mas Fran tadi dari potensi gitu ya. Jadi tahu juga, misalnya aku juga banyak omong orangnya gitu. Aku mengakui, sangat sekali mengakui itu kan. Cuman ya itu sih kayak kayak mungkin aku belum menemukan sesuatu yang menguatkan oh ternyata memang ini bakat aku. Ya itu kan perlu juga banyak diskus. Iya, sama betul orang. sih, betul. Gitu kan kalau misalkan di Johari Windu kan seperti itu teorinya kan. Oh iya betul. Kalau kita nggak tahu maka kita harus tanya sama orang lain gitu ya. kan. Betul. Atau kita bisa mengkonfirmasi benar nggak sih gua kayak gini. Betul. Jadi kita tahu dari sisi orang lain ya gitu ya. Jadi tadi 2 doang nih. 2 ada potensi. Oh, itu potensi, bakat. Ya, ada nilai dan potensi. Oh, nilai dan terus potensi. Yang kedua ada bakat. Ya, Iya. sama keahlian. Keahlian. Yang ketiga nih yang paling penting. Apa? Apa yang lo lakukan itu udah tahu dampaknya. Nah. Kenapa yang penting itu selalu di nomor terakhir? Karena sebenarnya nomor terakhir itu adalah yang istilahnya terakhir itu kan goals yang harus kita lihat secara keseluruhan. Oke, berarti kita sebagai anak-anak yang terakhir, kita goals yang diinginkan oleh orang tua kita. Yang terakhir ya? Ya kan setuju ya, anak-anak yang terakhir. Bener. Itu kan goals. Antara goals dan kebobolan itu sama. Oke. Tapi bener ya, beberapa poin kayak tadi kan dalam yang tingkatan tadi ya Mas ya, yang 5. Di poin terakhir nih ternyata kunci terberatnya itu kita bisa mengaktualisasi diri kita. Maksudnya banyak yang kadang orang merasa ya udah deh yang pokoknya yang gue pikirin diri gue. Ternyata di nomor 5 ini yang sering kali dikesampingkan gitu. Jadinya tujuan mulia itu nggak ada jadinya karena dia hanya berpikir untuk diri dia sendiri. Dan lagi-lagi tingkatan tadi nomor 3 pun sama, punya dampak atau enggak untuk orang lain. Benar. Nah ini yang kadang sebenarnya Nobel Purpose itu sebenarnya sangat dekat sama kita. Kita pun tanpa sadari kita udah buat itu. Sebenarnya. Iya kan Mas ya, betul ya. Tapi lagi-lagi ternyata kita diingatkan dari poin ketiga tadi, sudah berdampak atau belum. Benar. Sebagai contoh gini misalkan, berdampak itu gini, kita melakukan sesuatu hal yang baik pun bisa jadi dinilai orang nggak baik. Betul. Kita ngomong sesopan apapun, menurut kita bisa jadi menurut orang lain itu nggak sopan. Iya sih. Atau bikin orang tuh marah. Atau nggak nyaman yang ngobrol sama kita gitu. Ya misalkan kita Nobel Purpose-nya sesimpel kita, gue mau ngomong yang baik-baik aja, gitu kan. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang mungkin menurut kita nggak well lah gitu ya biasa. Terus kita ngomong baik, tapi menurut dia responnya beda atau marah, itu kan dampak. Ya. Iya Jadi sih. itu yang harus kita lihat juga, gitu. Oke. Jadi ternyata maksudnya dalam Nobel Purpose itu ataupun resolusi pun ada sisi orang lain juga di dalam hal itu ya Mas ya. Maksudnya nggak semerta-merta cuma diri kita dan diri kita. Hidup kayak gitu egois banget ya. Iya. Banyak yang dirasakan sama orang. Kita hidup dalam nggak bercanda. Tapi maksudnya ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman semuanya untuk kita punya bisa Nobel Purpose gitu ya. Ternyata dengan adanya Nobel Purpose itu membantu kita untuk semakin memperkuat resolusi yang ada di diri kita. Tapi gini, gue jadi teringat dengan pengalaman gue gitu kan. Nobel Purpose gue misalkan dalam pekerjaan jadi leader yang baik. Bukan bisa Iya oke lah, ya kan? seperti itu ya kan. Sekarang gue di posisi itu gitu. Berarti Nobel Purpose gue adalah paling simpel adalah jadi leader yang baik. Jadi leader yang baik misalkan contohnya gue nggak ngomong kasar. Ya kan? Ngomongnya yang yakin dong, gue nggak ngomong kasar. Iya, soalnya benar. tuh kayak gue nggak ngomong kasar, tapi itu bukan gue gitu. Enggak, jadi Nih, nggak nggak ngomong kasar, ya kan. Terus yang kedua, gue nyoba misalkan seorang itu juga punya apa istilahnya, gimana caranya partner gue yang lain itu juga punya
rising star leader juga. Nah, kan itu salah satu kalau di tempat kerja yang gue alamin itu kayak gitu, sesimpel itu. Boy, bingung gue. Bagus banget soalnya gitu. Kan serius banget. Ya mungkin kan teman-teman akan menemukan hal-hal yang berbeda dong. Iya. Tapi yang Mas Fran mestinya jelaskan, aku bisa melihat itu di diri Mas Fran gitu loh maksudnya. Nah, itu sangkut pautnya sama yang tadi ketiga sebenarnya, berdampak gitu kan. Gua misalkan jadi leader gak berkata kasar, ya kan, ngomong baik, tapi bisa jadi salah artikan. Betul. Iya kan? Ya. Kita ingin menjadikan rising star yang lain, tapi dengan cara kita. Nah, dengan cara kita pun itu bisa jadi dampaknya berbeda. Nah, itu tadi sih. Ya, kita harus lihat dampaknya seperti apa. Gitu. Dari tadi kita habis PT, jadi ternyata dengan gue melihat timeline resolusi harus makin dekat gitu. Benar. Kan, gue harus bisa menyusun resolusi. Ternyata gue jadi punya teman cerita nih sama punya semua yang memberi ilmu baru tentang Nobel Purpose. Yap. Kan? Mungkin ya tadi sebenarnya hal itu tuh sebenarnya sudah erat dengan kita ya Mas ya. Cuman kita nggak sadar ternyata namanya mungkin atau istilahnya dikenal dengan Nobel Purpose. Jadi resolusi itu bisa Nobel Purpose itu bisa hadir sebelum ada resolusi atau pada saat kita membuat resolusi itu juga muncul. Gitu. Keren banget. Mas Pang merasa sia-sia nggak hari ini ngobrol sama aku? Oh, enggak dong. Enggak Dong. Kan sharing, Iya, ya kan. kita Orang gua sharing. tadi lagi ngerjain apa gitu, terus dengerin lu kayak resah banget sih gitu kan. Bener. Gimana nih sobat dialognya semua, boleh dituliskan ya di kolom komentar. Kalau menurut teman-teman semuanya, kira-kira teman-teman tuh sebenarnya udah punya Nobel Purpose atau belum? Kita nggak Mas? Boleh, ya. Sama udah punya resolusi 2024 atau belum? Sama resolusi. Nah, sebelum nih kita mau pasting lanjutin pekerjaan kita ya Mas Fran, aku mau nanya sama Mas Fran. Mas Fran udah punya resolusi tahun 2024 belum? Udah. Satu aja. Apa? Satu. Mau disebutin sekarang ya? Wah, lempar juga nih. Satu Mas. Paling dekat adalah Gak usah nangis, kan gua nanya. enggak. Ini mau jujur gitu iya. kan, bukan bohong gitu. Satu Mas, satu Nobel Purpose Mas Fran, satu resolusi Mas Fran. Kalau Nobel Purpose tetap menjadi orang baik. Gitu. Tapi kayak belum dengar. Kan pernah waktu itu. Iya, aku lupa. Tapi aku ingat itu. Jadilah orang baik ya. Oh, aku tahu waktu itu dari Pak Jamil Azaini. Betul. Terus jadi orang baik. Waktu di Bandung. Iya. Resolusi Mas Fran? Resolusinya adalah belajar tentang leadership sehingga gue bisa ngasih itu ke teman-teman yang lain. Berarti bisa dikatakan untuk menjadi leadership yang baik hingga sekarang pun Mas Fran tuh masih kayak belum puas karena Mas Fran masih mau belajar dan belajar. Kan jadi leader nggak cukup mentok sampai lo punya kredensial atau jabatannya leader gitu kan. Guys, kita selamat dulu. Oke, sobat dialog senja semuanya, tadi itu sebagai obrolan terakhir kita ya Mas Fran ya. Resolusi Mas Fran, Nobel Purpose Mas Fran yang mungkin bisa dianggap sebagai kamuflase doang menjadi selalu jadi orang baik. Tapi ketika kata-kata itu selalu kita tanamkan, pasti tanpa kita sadari semua perlakuan kita, tingkah laku kita itu akan mengarahkan dengan hal-hal yang baik. Benar. Nah, untuk sobat senja juga diingatkan pentingnya adanya Nobel Purpose. Tadi pur apa? Pur itu pur. Kalau pose ada apa? Pose. Nggak, Nobel Purpose itu ada tujuan yang mulia. Tujuan ya, yang mulia. Dan tentunya dengan teman-teman ada tujuan yang mulia, itu adalah hal yang menguatkan teman-teman untuk bisa menciptakan resolusi di teman-teman semuanya. Dan tentunya kalau teman-teman merasa aku harus Nobel Purpose duluan atau resolusi duluan, sebenarnya bisa berjalan secara berdampingan. Tapi kalau teman-teman bisa menyusunnya ternyata Nobel Purpose duluan, itu akan lebih baik. Karena
ternyata kita akan tahu juga sebenarnya diri kita tuh apa sih yang menjadi nilai yang penting. Iya benar. Aku belajar loh dari obrolan Mas Fred. Gue cuma mau bilang gini. Ini udah di akhir apa belum nih? Udah dong, kan kita Soalnya mau habis ini kerja. gue mau kerja lagi nih. Wah, Gitu sama kan. gue juga mau kerja. Jadi dengan noble purpose intinya ya, lu seperti peribahasa tadi, lu nggak cuma kerja rutin ya, lu dapat gaji setiap bulan ya, terus waktu kerja pulang lu pulang udah selesai, tapi itu akan bisa memberikan kalian semua itu motivasi yang kuat dalam hidup itu ya. Jadi teman-teman harus punya dampak untuk orang lain. Itu juga banget. Oke teman-teman Dialog Senja, terima kasih sudah menonton kita hari ini. Dan teman-teman juga jangan lupa resolusi tahun 2024 dan Selamat tahun baru. Terima kasih. Dah.